Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 5 MI Al-Murtada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran fikih kelas 5. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Ibadah haji rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kelima, yang terakhir ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa dikasih kesempatan melaksanakan haji dan umroh ke Haramain. Haramain itu dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Amin ya. Oke, sebelum kita belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan rezekikanlah kepadaku pemahaman dalam mempelajari ilmu. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Poin-poin yang akan bahas dari materi ibadah haji. Yang pertama, pengertian haji, kemudian hukum melaksanakan haji, waktu melaksanakan ibadah haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan perbedaannya, amalan ibadah haji. Yang ketujuh, larangan selama melaksanakan ibadah haji. Lalu pembayaran dam itu denda ketika ada syarat rukun haji, wajib haji yang tidak terpenuhi. Kemudian cara melaksanakan haji, dan yang terakhir urutan pelaksanaan haji. Banyak ya, insya Allah kita akan pahami satu persatu. Kita belajar fikihnya dulu, lalu insya Allah kalau ada rezeki Allah mampukan kita untuk melaksanakan hajinya ya. Oke. Baik. Ya. Haji, menurut kita akan bahas dulu pengertian haji. Haji menurut bahasa artinya qasad gitu ya, qasad. Qaf, shad sama dal, qasad. Ya, qaf, shad sama dal, qas. Yaqsudu artinya mempunyai tujuan, maksud, atau menyengaja secara bahasa ya. Secara arti bahasa Arab, haji itu qasad, qaf, shad, dan dal. Ya, artinya mempunyai tujuan, maksud, dan menyengaja. Secara istilah, haji itu menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu, karena tidak hanya di Mekah saja prosesi haji ya, ada juga di Padang Arafah, di Mina ya, untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Jadi tidak hanya tawaf, amalan ibadah haji itu banyak. Ada mabit di Mina, ada lempar jumroh ya. Jadi prosesinya banyak sekali ibadah haji ya. Oke. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah bahas pengertiannya, selanjutnya. Nah, dalil perintah melaksanakan ibadah haji, atau Allah memerintahkan kita umat Islam melaksanakan ibadah haji, terutama juga masuk ke rukun Islam yang kelima, ada dalam surat Ali Imran ayat 97. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya sebetulnya panjang, di depannya masih ada ayatnya. Tapi intinya seperti ini. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu bagi orang yang sanggup ya, manistato'a artinya orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, di garis bawahi ya, manistato'a ilaihi sabila, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi syarat haji itu bukan kaya, tapi mampu secara material dan secara mental. Jadi ada orang miskin yang haji banyak. Ya, ada orang yang biasa aja, misalkan ekonominya sederhana, ke haji banyak. Yang orang kaya banyak juga. Jadi
yang Allah mampukan ke sana secara mental, keimanan, kesiapan ibadahnya, dan secara materi tentunya, karena untuk ibadah haji itu membutuhkan materi yang cukup banyak. Oke, selanjutnya. Nah, hukum melaksanakan ibadah haji. Hukumnya apa sih melaksanakan ibadah haji? Jadi di sini ada 4 hukum melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, hukumnya wajib. Untuk siapa kondisinya hukum yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, untuk haji Islam. Haji Islam itu karena kita beragama Islam, ya wajib sekali seumur hidup. Wajibnya 1 kali seumur hidup ya, haji Islam. Orang-orang menyebutnya haji Islam. Jadi sekali seumur hidup dalam Islam gitu. Kemudian haji nazar. Nazar itu artinya kita pernah janji nih, misalkan nanti kalau kita lulus kuliah S1, nazar insya Allah ada rezekinya mau haji tahun itu. Nah itu wajib, harus dipenuhi. Ya kalau tidak ya jadi dosa. Atau haji kodok. Wajib haji kodok. Apa sih haji kodok? Kayak kita kalau puasa Ramadan, ya puasa wajib ketinggalan nih ketika melaksanakan puasa wajib karena meninggalkan karena syariat. Kalau perempuan mungkin karena haid atau karena sakit, laki-laki misalkan. Lalu di bulan yang berikutnya, bulan di luar bulan Ramadan, kita membayar kodok. Nah sama haji juga, kalau rukun haji dan wajib hajinya ada yang tidak terpenuhi, maka itu wajib mengulang kodok. Disebut haji itu kalau sudah memenuhi wukuf di padang Arafah, terutama haji itu wukuf katanya seperti itu. Jadi kalau jadi sesakit apapun mau sampai sakaratul maut itu wajib harus ikut wukuf, karena terakhir prosesi haji yang disebut kita diterima hajinya itu wukuf di padang Arafah ya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi maka harus mengkodok, mengulang lagi di haji di tahun depan. Atau murtad, misalkan ada orang Islam lalu keluar agama Islam, lalu masuk lagi ke dalam agama Islam. Nah, itu jatuhnya jadi wajib haji Islam kalau sudah mampu secara mental dan material. Seperti itu ya. Yang kedua, sunnah yang dikerjakan untuk kedua kalinya. Misalkan para pembimbing haji nih, kalau misalkan kita mampunya 1 kali ya cukup 1 kali seumur hidup. Kalau misalkan ada rezeki lagi kita mau haji 2 kali ya boleh, itu jatuhnya sunnah. Mau pergi boleh, nggak pergi juga nggak apa-apa, tidak berdosa. Atau haji yang dikerjakan oleh anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz, seperti kalian nih di kelas 5 belum balik tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya sudah sempurna, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Nah itu jatuhnya kalian belum wajib tapi sunnah ya. Kalau haji Islam misalkan seperti Bu Niswa ini haji Islam nih, udah mencapai balik, misalkan insya Allah materinya udah cukup secara hartanya misalkan, ya itu wajib jatuhnya, nggak boleh ditunda lagi. Tapi kalau seperti anak-anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz, itu jatuhnya sunnah. Lalu yang ketiga, makruh. Makruh itu yang dilakukan berulang-ulang dengan menghabiskan banyak biaya sementara orang di sekelilingnya mati kelaparan ya. Seperti misalkan ada orang kaya harta kayak harta mau haji berkali-kali padahal tetangga-tetangganya yang di samping rumahnya itu pengangguran atau misalkan pemulung dan lain sebagainya. Kalau dia tidak membutuhkan sedekah dari orang kaya tersebut, maka yang didahulukan adalah sedekahnya kepada saudaranya atau kepada tetangganya daripada berangkatnya dia haji. Itu ya, paham ya? Jadi next kalau kamu Allah kasih rezeki untuk memiliki kaya harta, lihat dulu tetangga-tetangga atau saudara-saudara kamu. Kalau misalkan mereka membutuhkan sedekahmu, maka dahulukan sedekah daripada hajinya. Seperti itu ya. Lalu wanita tanpa izin suami, karena kalau perempuan untuk mau ke Arab, umroh atau haji itu harus ada mahram atau orang yang orang mahram dari wanita itu bisa suami, bisa ayahnya, seperti itu ya. Jadi harus ada mahramnya. Kalau istri ya harus izin suami, kalau perempuan yang belum nikah ya harus izin ayahnya, seperti itu ya, karena nanti diperiksa di bandara mana mahramnya gitu. Kemudian haram. Apa sih yang membuat ibadah haji haram? Haram dalam mengerjakan ibadah haji
ibadah hajinya yang membuat kerusakan atau tidak memenuhi syarat dan rukun hajinya. Seperti itu ya. Rukunnya tidak dipenuhi, syaratnya tidak dipenuhi, atau niat ke sana mau cari. Jadi sekali lagi, untuk hukum melaksanakan ibadah haji itu ada 4, wajib, sunnah, makruh, dan haram, tergantung kondisinya masing-masing. Seperti itu ya. Baik. Nah, untuk tugasnya tadi sudah dijelaskan, teman-teman cukup menghafalkan dalil tentang diperintahkannya ibadah haji tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti ya, menghafalkan dalil perintah melaksanakan ibadah haji, lalu dikumpulkan di link pengumpulan tugas maksimal sampai hari Jumat jam 12. Kalau bisa dikerjakan hari ini, saat ini juga boleh dikerjakan, dihafalkan dulu. Kalau misalkan ada bentrok dengan sesuatu yang harus kalian kerjakan yang lain, tidak apa-apa. Intinya maksimal pengumpulan video menghafal dalil perintah ibadah haji sampai hari Jumat. Jangan lupa pakai adabnya, berwudu dulu. Yang laki-laki pakai peci, pakai seragam, baca ta'uz dan basmalah, baru nanti dibacakan ayatnya. Cukup ayatnya saja, artinya tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, sampai ayat tadi yang terakhir seperti yang dijelaskan. Seperti itu ya. Terima kasih kelas 5. Jaga kesehatan. Semoga sehat selalu semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.